Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom, boleh lambaikan tangannya, katakan shalom, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita percaya bahwa di Jumat Agung ini kita memperingati kematian Yesus Kristus yang rela mati bagi kita semua, menyelamatkan setiap kita. Yang harusnya kita binasa, tapi Tuhan dengan kasih-Nya Dia mau menebus hidup kita. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita, seluruh hidup kita, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan Tuhan itu nyata atas hidup kami. Kau rela mati bagi kami semua Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang setiap kami binasa Tuhan, tapi kami diselamatkan, dimuliakan bersama-sama dengan Allah Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, urapi setiap kami, ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Roh Kudus. Bersama-sama katakan, besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu Tuhan.
angkat tanganmu Bapak Ibu. Katakan karena kasih Tuhan sajalah hidup kita diselamatkan. Hidup kita diselamatkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mulia bagi kami. Yesus.
sama-sama mau bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita di tempat ini, amin. Kalau ada sukacita boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Oh, suaranya kurang banter Bapak Ibu. Ya. Saya yang sudah gombros di sini ya. Boleh lebih lagi, katakan haleluya. Kita percaya Allah kita, Allah yang sudah mati menyelamatkan setiap kita. Kita percaya Bapak Ibu, amin. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau katakan, kami terima kuasa-Mu, kami terima janji Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Kudus
Bapak Ibu, mukjizat Tuhan itu tidak hanya terjadi pada perjanjian lama dahulu kala, tapi saat ini pun dikatakan pasti mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Kita mau lebih lagi bersukacita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau lebih lagi katakan, bahagialah Tuhan Allah kita. Kota benteng, perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam surga, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Hanya ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, oh Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu katakan Dia yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk, ada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, kuasa tunduk, ada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Ada kuasa nama Yesusku, ada kuasa, nama Yesusku, ada kuasa. Katakan dengan hati, haleluya, Yesusku, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Allah kita satu-satunya Allah yang berkuasa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mari duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang berkuasa satu-satunya. Tidak ada Allah selain nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita untuk disirami oleh firman Tuhan.
mengarahkan kita, membawa kita untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau katakan pengorbanan-Mu Tuhan sempurna atas kami. Kami hidup semua oleh karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi
firman. Doa firman kami. Allah Bapa kami yang surga yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami senantiasa berminta syukur, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, di mana Engkau rela berkorban bagi kami untuk menebus segala kekurangan kami, kesalahan kami, dosa-dosa kami yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa teguhkan kami, iman percaya kami Tuhan. Terlebih adik kami yang akan dibaptis Tuhan, baptis dalam Roh Kudus, Kau nyatakan kuasa penyertaan-Mu, Kau berkati Tuhan, sehingga bukan merupakan tanda saja Tuhan, namun dengan iman percayanya mereka Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di saat di dalam pergaulan, di dalam apapun komunitas Tuhan, mereka pun boleh menjadi berkat dan terang-Mu, bahwa Injil Kristus adalah yang dipercaya, Injil Kristus yang memberikan keselamatan bagi kami semua. Terlebih sebentar kami akan diteguhkan dengan kuasa firman-Mu. Roh Kudus, Kau saja berkati kami semua Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai memberkati kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam loh hati kami Tuhan. Karena firman-Mu terang bagi kami, dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, dan firman-Mu senantiasa memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sebentar akan mencerahkan firman-Mu. Roh Kudus, Kau berkati urapi dari ujung kepala rambutnya Tuhan, sampai ke telapak kakinya, dengan pengurapan kuasa Allah Roh Kudus memberkatinya dalam nama Yesus. Begitu bulan kami sebagai hamba-Mu boleh menerima kuasa firman-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu menyertai memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa bagi tetangga kiri kanan, kalau mereka pun mendengar puji-pujian kami Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau juga lawat jamah hati mereka, sehingga mereka pun juga boleh merasakan damai sejahtera dengan keberadaan kami yang ada di sini Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di depan ada tempat ini, Pak Simon. Mari bisa duduk supaya nyaman dengar firman Tuhan. Agus, ada kosong sini. Mari. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, di depan ini ada 02. Sebelah kanan saya juga ada 02, enggak apa-apa, tempat saya ditempati sementara dulu. Ya, berapa tahun yang lalu kita tidak bisa merayakan Jumat Agung secara bersama-sama, Paskah dan juga Natal. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, dan pemerintah juga sudah memberikan peraturan kalau daerahnya itu level 1, tempat ibadah itu bisa dipenuhi 100%, ya, kapasitasnya itu bisa penuh. Karena memang pandemi sudah lewat, yang ada hanya endemi. Jadi endemi itu ya seperti flu, batuk atau meriang seperti yang kita pernah alami sebelum corona hadir di muka bumi ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi, karena kita juga sudah pada umumnya sudah divaksin juga, bahkan mungkin banyak di antara kita sudah vaksin booster yang ketiga. Jadi sudah sangat aman, dan pemerintah juga memberikan peraturan kalau naik pesawat atau bepergian nggak perlu lagi di swab, ya, karena cukup vaksin kedua atau vaksin ketiga itu sudah menjamin untuk aman satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita juga akan bersama-sama untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, dan selesai ibadah ini ada 6 orang saudara kita juga yang memberi diri mereka untuk dibaptis. Jadi setelah acara ibadah ini, mereka kita akan baptis di Sport Club, di kolam renang Sport Club. Ya, karena kita belum punya fasilitas untuk tempat baptisan. Ya, doakan, terus berdoa Bapak Ibu, kita bisa punya tempat sendiri
yang luas, yang nyaman, dan juga fasilitas yang ada. Ya, karena kalau sudah gereja mandiri atau lokal itu Bapak Ibu, berarti sudah punya tempat ibadah sendiri, perkantoran, dan serta peralatannya dan fasilitas-fasilitas yang lain. Ya, kita masih jauh dari semua itu. Tapi jangan pesimis. Ya, bersama Yesus kita sanggup, dan ini adalah milik Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan juga yang akan melengkapi, memperlengkapi, dan memenuhi segala kebutuhan gerejanya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, bersama-sama dengan saya, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 26. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 mulai. Saya bacakan untuk kita di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ketika kita merayakan atau memperingati Jumat Agung, ada yang mengatakan Jumat Hitam Bapak Ibu, adalah kita memperingati akan penderitaan, pergumulan yang begitu berat yang dialami dan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Kita hanya terpaku kepada ketika Tuhan Yesus mulai memikul salib, jatuh bangun di dalam memikul salib itu, bahkan sampai ke Golgota. Dan ketika dia naik di salib itu, perenungan kita seringkali hanya fokus kepada hal seperti ini atau peristiwa ini. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pergumulan yang berat, pergumulan yang sangat membuat Yesus mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupannya sudah dimulai ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Mengalami pergumulan yang berat, Yesus tetap menjaga
komunikasi, tetap menjalankan persekutuannya dengan Bapa. Ya, dia tidak menjadi adalah tak jalani aja atau tak terima aja penderitaan ini dengan berpasrah Bapak Ibu, enggak. Tapi di dalam pergumulan yang berat itu dia juga tetap berserah diri sepenuhnya kepada Bapaknya. Untuk dia menjalankan perintah atau ketetapan Bapaknya, dia tetap mengandalkan Bapa dan berserah sepenuhnya kepada Bapa. Dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu, kita sudah membaca bagaimana beratnya pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-37 dikatakan ini, membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, kita harus memahami dulu Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah Allah 100%. Tetapi dia juga adalah manusia 100%. Ya, ini adalah kemanusiaan Yesus. Ketika dia diperhadapkan kepada penderitaan, kepada pergumulan yang berat itu, secara kemanusiaan Yesus, dia merasa sedih dan gentar. Ini yang dialami oleh Yesus, sedih dan gentar. Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, kita juga bisa seperti ini bahkan lebih. Ya, kita sedih, gentar, cemas, takut, bahkan seringkali menjadi putus asa. Padahal yang kita gumuli, yang kita hadapi itu adalah masalah kita sendiri atau masalah keluarga kita. Tetapi mari sadari pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan untuk memperjuangkan hidupnya, untuk membela dirinya, enggak. Tetapi firman Tuhan mengatakan karena dia harus memikul dosa seisi dunia. Dia harus mengangkut dosa seisi dunia, Bapak Ibu. Itu merupakan satu beban yang berat, itu merupakan satu pergumulan yang sangat berat. Sebabnya Matius mencatat Yesus dengan sedih dan gentar. Ya, ayat yang ke-38 dia katakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Karena apa Bapak Ibu? Terlalu berat beban yang harus dipikulkan kepada Yesus. Terlalu berat dosa, kejahatan dan kutuk manusia, kutuk dunia ini yang harus ditanggungkan kepada Yesus. Sebabnya Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini bukan berbicara tentang putus asa atau menolak cawan yang harus dia minum Bapak Ibu. Tetapi karena Yesus memang melihat benar-benar pekatnya dosa itu, besarnya kejahatan itu, pahitnya cawan yang harus, kutuk cawan yang harus dia minum, yang harus dia telan itu, membuat dia merasa begitu menjijikkannya dosa itu. Dia tidak tahan melihat itu semua. Dia mengatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kita lihat, ini beban yang begitu berat yang harus dipikul dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kita lihat
kalau Lukas mengatakan karena pergumulan yang begitu berat itu sampai peluhnya Yesus itu, keringatnya Yesus itu keluar seperti butir-butir darah, Bapak Ibu. Ketika kami di asrama, saya sudah menjadi pengerja, ada teman masuk sekolah Alkitab, dia memang dari Toraja, Bapak Ibu. Sudah almarhum, namanya Daniel Tandi. Jadi di asrama itu kalau lauknya itu daging ayam, daging sapi, pokoknya yang berbau daging, Bapak Ibu, kalau dia makan, maka dari pori-pori kepalanya itu, Bapak Ibu, keluar seperti darah merah, Bapak Ibu ya. Bukan hanya satu. Jadi dari pori-porinya itu keluar darah. Waktu itu saya nggak paham gitu ya. Kamu kok kenapa seperti ini? Jadi setiap ada lauk pauk di asrama itu daging, dia menghindar. Ya dia kadang gantikan, aku nggak bisa makan daging, kamu punya super mie nggak? Ya super mie diganti dengan ayam, super mie diganti dengan daging sapi. Ya karena memang setiap dia makan daging maka pori-porinya itu terbuka dan keluar butiran-butiran seperti darah. Ya, saya nggak tahu apakah dia mengalami pecah pembuluh darah secara kecil-kecilan atau gimana, Bapak Ibu, sehingga dia memang mati muda, Bapak Ibu ya. Dia kembali ke Malaysia buka pelayanan. Saya dengar dia nggak lama setelah buka pelayanan itu punya istri dan punya anak satu, dia dipanggil oleh Tuhan. Ya, Lukas mengatakan bahwa karena beratnya pergumulan, beratnya penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus, sehingga keluar keringatnya itu, peluhnya itu seperti butiran-butiran darah. Bapak Ibu, kalau seseorang hanya mengalami masalah yang sepele, masalah yang ringan, ya paling enggak mungkin yang enggak bisa tidur, setelah itu keringat dingin ya, keringatnya itu segede-gede jagung atau kelereng. Ya, enggak mungkin sampai kita bergumul saking memikirkan persoalan dan masalah yang kita hadapi itu terus ya ada butir-butir darah yang keluar, enggak, ya paling enggak keringat dingin, aduh enggak bisa tidur, keringat dingin, aduh AC-nya semakin dibuat dingin, enggak mempan juga, ya karena memang bukan masalah cuaca, tapi itu masalah psikologi kita, jiwa kita. Tapi kita lihat Yesus, ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu sengit, berat, sampai peluhnya itu keluar seperti butir-butir darah. Kita lihat dalam Lukas 22 ayat 44. Ya, dikatakan di situ, ia sangat ketakutan. Ya, tadi Matius mengatakan hatinya sangat sedih, hatinya pedih, hatinya sangat sedih. Tapi Lukas mencatat ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan Bapak Ibu, teman saya yang di asrama ini itu nggak sampai menetes, ya cuman kelihatan dari pori-porinya itu darah. Tapi Yesus, keringatnya itu bertetesan, jatuh ke tanah seperti butir-butir darah. Ya, ini karena kesungguhan atau keseriusan di dalam dia berdoa dan menjalin komunikasinya dengan Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana dengan kita kalau berdoa, Bapak Ibu? Sampai mengeluarkan keringat yang bertetesan? Enggak ya, karena terlalu santai berdoa. Haleluya, haleluya, senderan ke tembok Bapak Ibu ya. Ya mulai, ya maaf kata, kaki mulai diselonjorkan, haleluya, haleluya, angop mulai. Lihat jam, waduh masih panjang rupanya pergumulan ini.
Kalau udah puasa mungkin aduh masih setengah 12, setengah jam lagi. Ya, mulai kalau udah sandar ke tembok, mulai roh ngantuk mulai menyerang. Ya, mulai blek kiri, tengah lagi, blek kanan lagi, lurus lagi. Kenapa seringkali ketika kita berdoa, padahal nggak sampai berlama-lama, ya mungkin minimal 1 jam, kita sudah ngantuk, ya, mulai saluran air juga mulai mengalir, ya, dari hidung, ada yang mulai dari ngences juga Bapak Ibu, ada loh, sampai doa, waduh, dia doa, loh kok basah, air mata enggak? Oh enggak, rupanya sungai mengalir Bapak Ibu. Kenapa kita seringkali ketika berdoa walaupun belum lama sudah ngantuk, tertidur, bahkan mimpi Bapak Ibu. Mimpinya dia doa di Pondok Chandra tapi dia sudah merasa berada di Jakarta. Waduh, jalan-jalan ke Monas, jalan-jalan ke Ancol. Karena apa? Kita nggak pernah serius ketika berdoa dan kita nggak pernah merasa ada beban ketika kita berdoa. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu ketika kita datang berdoa, bawa beban, ya, beban untuk keluarga, beban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau ada beban itu Bapak Ibu nggak mungkin ngantuk, nggak mungkin tertidur. Tapi kalau kita nggak ada beban, udah lawes, nanti kalau nggak datang 2 puasa, Pak Gembala atau Bu Gembala mungkin tanya, apalagi Bu Gembala jemput, nggak datang kan, udah capek-capek, jauh, sungkan, enggak. Tapi mulai coba ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, ada beban yang kita bawa, maka karena beban itu membuat kita enggak akan sempat ngantuk, enggak sempat pikiran ini ngelantur kemana-mana, bahkan enggak sampai ketiduran ketika kita berdoa. Tuhan Yesus saking dia serius, dia begitu sungguh-sungguhnya ketika dia berdoa, peluhnya itu menetes seperti butir-butir darah berjatuhan ke tanah. Ini pergumulan yang begitu sangat berat. Ya, kita lihat Tuhan Yesus sampai berdoa 3 kali loh Bapak Ibu. Ya, berdoa 3 kali dengan permohonan yang sama, dengan permintaan yang sama. Dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang kedua kali ayat 42, lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Doa yang ketiga kali dengan bunyi yang sama ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak Ibu, Alkitab kalau mencatat satu kata sampai lebih dari 1 kali, berarti kata itu atau kalimat itu sangat penting yang perlu kita beri perhatian lebih. Kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali berdoa dengan permohonan yang sama? Karena memang cawan yang harus diminum itu begitu sangat berat. Tadi malam saya sempat cari di Alkitab, apa sih cawan itu? Seringkali kita mungkin kalau berpikir, kita dengar cawan yang harus diminum itu, ya kita mungkin berpikirnya cawan atau piala itu ya mungkin minuman untuk membuat kerongkongan lega, tubuh lega, enggak. Tapi Alkitab berbicara cawan itu adalah murka. Cawan itu adalah penderitaan.
cawan itu adalah kutuk. Supaya lebih jelas, ya kita baca ayatnya Bapak Ibu. Kita lihat cawan itu berbicara. Mazmur 11 ayat yang ke-6, supaya lebih jelas Bapak Ibu kita mengerti apa sih cawan itu. Kok Yesus sampai berdoa 3 kali supaya cawan itu dihindarkan dari dia kalau boleh. Ya. Dikatakan di sini, ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Piala itu sama dengan cawan. Jadi kita lihat nggak ada yang baik, ya nggak ada yang mengenakkan. Ya dikatakan dihujani, orang fasik itu dihujani dengan arang berapi. Ya kalau hanya arang, sekedar arang yang hitam, ya ditindihkan di kepalanya nggak apa-apa. Tapi arang itu adalah arang yang berapi, arang yang panas dan belerang. Ya belerangnya itu juga kalau nggak panas, ya nggak apa-apa, aman kita pegang Bapak Ibu. Tapi sini belerangnya itu adalah belerang yang panas dan berapi. Angin yang menghanguskan. Ya, kalau angin sepoi-sepoi, kita bisa membuat nyaman dan kita bisa tertidur. Ya, seperti ini kan kayaknya udah mulai kita memasuki musim panas, musim kemarau gitu ya. Aduh gerah. Kadang kalau saya lewat Bapak Ibu dari Pondok Chandra ke Surabaya itu kan banyak pohon-pohon yang rimbun, teduh gitu ya. Kita lihat kadang ya pekerja-pekerja taman itu gerah, buka baju, tertidur di taman itu. Ya. Kadang kalau saya di rumah, saya bayangkan siang-siang, iya ya, sumpah mas saya juga bisa seperti pasukan kuning itu. Panas padanya seperti ini, terus cari pohon yang rimbun, buka baju terus, waduh lesehat di situ, tidur nyenyak. Tapi ini Bapak Ibu, anginnya itu angin yang menghanguskan. Itulah isi piala, itulah isi cawan. Kita lihat lagi Mazmur pasal 75 ayat yang ke-8. Jadi cawan itu bukan seperti Sprite ya, Coca-Cola yang diminumkan kepada Yesus, tapi itu isinya adalah murka, itu isinya adalah kutuk. Ya dikatakan, tetapi Allah adalah hakim. Kadang berbeda. Coba di HP atau di laptop kadang berbeda dengan di Alkitab kita. Ayat 8. Ya. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih. Ya kalau piala itu isinya anggur yang segar, enak Bapak Ibu. Tapi anggur yang berbuih, penuh campuran bumbu. Ya nggak tahu apa rasanya, nano-nano ya. Ada asemnya, ada manis, ada pahit, kecutnya udah campur baur di situ. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Ya kita lihat, piala atau cawan itu selalu isinya adalah hal-hal yang mematikan, hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang menyakitkan. Ya, agak banyak ayat yang kita perlu baca Bapak Ibu supaya kita mengerti cawan itu apa sih. Yeremia 25 ayat yang ke-15. Kitab Yeremia pasal 25 ayat yang ke-15. Dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah. Ya, kita lihat. Ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Jadi semua isinya piala, isinya cawan itu adalah hal-hal yang membuat seseorang itu atau orang fasik itu menjadi binasa atau menjadi hancur. Ayat terakhir berhubungan dengan piala atau cawan itu kita lihat Wahyu pasal 15 ayat yang ke-17. Ya, supaya enggak terlalu lama kita ya nanti bisa dibaca
Ya, ini berhubungan dengan cawan yang kita lihat selalu cawan itu isinya adalah murka, kutuk atau kematian. Kita lihat. Ini yang harus diminum. Ini yang harus ditanggung oleh Yesus. Ya, karena memang isinya dunia ini adalah kejahatan, murka, pelanggaran, ketidaktaatan, dosa yang begitu pekat. Itu yang harus ditanggung, itu yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Ya, ada satu lagu pujian yang lama mengatakan, bagiku dipikul salib, bagiku ditanggung siksa, supaya putus rantai dosaku, dia mati bagiku. Ya, orang Pantekosta lama pasti hafal lagu ini. Bagiku dipikul salib, bagiku ditanggung siksa, supaya putus rantai dosaku, dia mati bagiku. Sekali lagi, bagiku dipikul salib, salib yang berat, bagiku ditanggung siksa, supaya putus rantai dosaku, dia mati bagiku. Salib itu dia pikul, ya, bukan karena kayunya yang berat Bapak Ibu, tapi karena memang penderitaan. Salib itu berbicara tentang penderitaan yang harus dia pikul menuju ke Bukit Golgota. Ya. Karena dia harus tanggung siksaan yang begitu berat. Tuhan Yesus enggak pernah mengeluarkan kata-kata yang menghina, kata-kata yang kotor, kata-kata yang memojokkan orang lain. Tapi kita lihat, orang menampar mulutnya, dan dari mulut itu juga mengeluarkan darah. Supaya apa? Supaya rantai dosa yang mengikat, yang merantai umat manusia itu putus. Bukan hanya sekedar putus, tapi rantai dosa itu tercerai-berai, hancur karena darah yang mulia, darah yang kudus itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat penderitaan atau pergumulan yang begitu berat yang ditanggung, yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Penderitaan yang dialami Yesus yang berujung pada kematian. Ya, penderitaan itu akan harus berujung kepada kematian di atas salib di Golgota, di Kalvari. Itu merupakan satu penderitaan, pergumulan yang berat. Kita lihat, kalau kita mungkin yang sudah berkeluarga punya masalah, sedang mengalami pergumulan, ya kita bisa sharing kepada istri atau istri kepada suami, atau orang tua kepada anak-anak, atau sebaliknya anak-anak juga bisa curhat, Ma, Pa, saya mengalami persoalan seperti ini berat. Ya, jadi kita bisa mungkin kita kasih nasihat. Ya, kita mungkin tepuk-tepuk punggungnya, udahlah. Nah, bukan cuma kamu aja yang mengalami masalah.
Bersama Yesus kamu cakap, kamu mampu kok menghadapinya. Nggak usah terlalu dipikirkan. Ya udah, berserah kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah atau persoalan, ketika kita curhat kepada orang lain, sharing dengan teman kita, kadang orang bilang ketika kita curhat, separuh persoalan itu bisa tanggal atau berkurang dari jiwa kita, dari hidup kita. Ya, saya berpikir Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, ada Petrus, Yakobus dan Yohanes, untuk berada di taman Getsemani, bukan karena Yesus takut. Ya, karena ini di gunung, siapa tahu nanti ada binatang yang buas, ya, atau ada orang yang mengganggu. Saya percaya bukan hanya sekedar untuk menemani Yesus berada di taman itu Bapak Ibu. Tapi tujuan Yesus, aku mengalami pergumulan yang berat, hatiku sangat sedih, bahkan sampai mau mati rasanya, hatinya pedih, sangat takut menghadapi penderitaan salib yang harus dia pikul itu, supaya ya ada murid-murid yang menopang di dalam doa, ya memotivasi, menguatkan. Tapi kita lihat, ini satu penderitaan loh Bapak Ibu. Ya, kita sakit, kita lihat ada orang di sekitar kita, tapi nggak peduli. Ya, kita mungkin saking udah sakitnya harus ya merangkak tertatih-tatih mengambil satu cangkir minum yang ada di sebelah kita. Tapi ada orang dibiarkan. Ya, kita mungkin ya sudah sampai karena begitu sakitnya mengerang, aduh sini sakit, ini sakit. Tapi orang yang dekat dengan kita mungkin gak tanya mana mau dikasih minyak enggak atau mau diurut enggak. Itu sangat menyakitkan loh Bapak Ibu. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya seringkali kita kadang mungkin berpikir, gampang anda seberapalah, Yesus berdoa murid-muridnya tidur. Ya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa pergumulan yang begitu berat yang dialami oleh Yesus, Yesus juga perlu secara kemanusiaannya ada orang yang bisa memberikan kekuatan, menyemangati. Ya. Mungkin mereka kelilingi Tuhan Yesus, Yesus ada di tengah, mereka bergandengan tangan. Oh kita orang bertiga gandengan tangan kita juga mulai ya, ambil juga di dalam doa kita beban yang ditanggung oleh guru kita ini, supaya dia nggak terlalu terbebani dan tidak terlalu pedih, takut dan sedih. Tapi kita lihat ketika Yesus datang kepada murid-muridnya itu, dikatakan di situ murid-muridnya itu tidur, mereka sedang tidur. 43 mengatakan, ya ayat 45 lagi dikatakan, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lalu saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Kita lihat, ketika kita mengharapkan seseorang untuk bisa menopang kita, untuk bisa membantu kita, tapi itu tidak terwujud, kadang itu membuat rasa kecewa di dalam hati seseorang. Yesus bergumul begitu berat, saking beratnya keringatnya itu juga seperti butiran-butiran darah yang menetes ke tanah. Tapi yang dia dapati, muridnya sedang tidur dan terlelap. Artinya gak bisa ya ada yang diharapkan untuk bisa mungkin yang menghibur, ya sedikit untuk ya melegakan hatinya dengan kata-katanya, udahlah ya guru, udahlah Tuhan Yesus, kami ada bersama-sama dengan engkau kok. Dan kita lihat juga bukan hanya ketika Yesus berada dengan murid-muridnya di taman Getsemani, tapi ketika Yesus juga mulai ditangkap, dicambuk, Tuhan
Yesus juga tinggalkan sendiri oleh murid-muridnya. Mereka lari mengamankan diri mereka sendiri-sendiri. Tapi kita lihat Tuhan Yesus tidak menjadi kecewa. Ya, ini pelajaran yang pertama yang kita harus tangkap. Tidak kecewa dengan orang-orang yang diharapkan bisa membantu. Karena kalau kita kecewa, yang rugi kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, jangan kecewa ketika engkau mengharapkan ada orang, ada keluarga, ada teman yang bisa membantu atau menolong kita, tapi ternyata tidak bisa dan tidak memberikan perhatian. Jangan kecewa akan hal itu. Karena apa? Ada Yesus Kristus. Ya, kita lihat murid-murid tidak memberikan dukungan sedikit pun kepada Tuhan Yesus, tapi kita lihat Bapa mengutus malaikat. Ya, ketika Yesus bergumul dalam pergumulan yang berat itu, Alkitab mencatat Allah Bapa mengutus seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Yang kedua, kita lihat Yesus ketika dia berdoa, dia mengatakan, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi selalu diakhiri ketiga kali dia memohon permohonan yang sama, selalu diakhiri dengan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita lihat hal yang luar biasa yang ada dalam diri Yesus. Di dalam pergumulan yang berat, penderitaan yang harus dia pikul dan dia tanggung itu, dia tidak mengemukakan kehendak. Kebiasaan manusia itu, kalau dia mengalami masalah, maka dia menjadi sensitif. Ya, dia harus dimengerti oleh semua orang. Kalau enggak diperhatikan, maka dia akan mulai komplain. Kamu loh kok enggak ngerti aku ini seperti ini, aku menghadapi ini, aku mengalami masalah, aku sakit, kamu harus mengerti aku. Ya, semua akan menjadi salah. Kucing mungkin di rumah yang hanya duduk anteng pun bisa jadi sasaran, ditendang. Kucing kok enggak perhatian sama saya, kok enggak ngerti diri saya. Ya, itu artinya ketika seseorang itu mengalami masalah, dia memiliki kecenderungan, kemauan untuk dimengerti semua orang, diperhatikan semua orang, diperdulikan semua orang. Artinya dia mau, keinginannya, kehendaknya lah yang terutama. Kehendaknya atau kemauannya yang dikabulkan. Tapi kita lihat Yesus, dia enggak memaksakan kehendaknya kepada Bapa. Ya, dia enggak mengatakan, Tuhan harus, cawan ini harus lalu, angkat cawan ini. Enggak. Selalu yang mengatakan, kalau boleh, ya, kalau Tuhan kehendaki cawan ini berlalu, bisa berlalu kok. Tuhan bisa lalukan. Ya, tetapi bukan kehendakku atau bukan kemauanku yang saya tonjolkan, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terkabul. Jadi dia meletakkan kehendaknya sendiri di bawah dan dia menaruh kehendak Allah itu yang di atas. Kehendakmu yang terjadi, kehendakmulah yang terkabul, kehendakmulah yang tercapai. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau dibandingkan dengan pergumulan Yesus dengan pergumulan kita, penderitaan Yesus dengan penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami, tidak ada sebanding dengan penderitaan Yesus. Tidak ada seujung kuku pun gak ada Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kita harus selalu mengingat akan pribadi Yesus Kristus, teladan kita yang baik di dalam menghadapi penderitaan itu. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga, dikatakan di situ, ingatlah akan Dia. Ya, saya senang sekali dengan ayat ini Bapak Ibu.
supaya kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi putus asa ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Tapi kita ingat, ada seorang pribadi yang sudah mengalami dan menghadapi pergumulan dan penderitaan yang begitu sangat berat. Ayat yang ketiga dikatakan, Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ya, Dia itu maksudnya Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, kalau kita ingat Yesus di dalam penderitaan kita, di dalam pergumulan yang berat yang kita hadapi, maka kita akan terhibur. Oh ya, pergumulan saya hanya pergumulan biasa. Pergumulan Yesus pada waktu di Taman Getsemane, penderitaan yang dia alami, mulai dari dia pikul salib, dicambuk, diludahi, dipukul, dicerca, dihina, bahkan sampai tergantung di atas kayu salib itu adalah penderitaan yang begitu sangat berat. Tidak ada sebanding dengan penderitaan saya, maka kita akan menjadi kuat kembali Bapak Ibu. Tapi ketika kita bergumul dalam pergumulan hidup ini, menghadapi masalah dan persoalan sehari-hari, kita tidak memandang salib Yesus, tidak mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kita, maka kita akan semakin terpuruk dan merasa beban kita itu semakin berat, sukar, sulit, dan semakin tidak bisa kita tangani. Sebabnya nulis Ibrani ini mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Ya, ayat 4 dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, kita bergumul untuk kita lepas dari dosa itu. Ya bergumul, ya paling mungkin ya 2 puasa, 1 minggu, ya itu pun hanya sampai setengah hari gitu ya. Ya. Tapi kita lihat Tuhan Yesus sampai dia mencucurkan darah. Ketika dia masih di Taman Getsemani juga sudah mencucurkan butiran-butiran darah. Ketika dia dipukul, dicambuk itu semua mengeluarkan darah, sampai dia di atas kayu salib itu pun juga harus ditombak, mengeluarkan air dan darah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biar lewat kita memperingati Jumat Agung pada pagi hari ini, kita semakin dikuatkan, dimotivasi dengan teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita terus maju. Hidup memang enggak lepas dari masalah, hidup enggak pernah lepas dari pergumulan. Ya, kita punya teladan, kita punya penolong yang diutus oleh Yesus, yaitu Roh Kudus yang membantu kita, yang menolong kita dalam segala pergumulan kita. Itu sebabnya jangan lemah, jangan putus asa, tapi tetap semangat dan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pengorbanannya sudah cukup bagi kita. Ya, pengorbanannya itu sudah cukup. Dia mengatakan sudah selesai. Di atas kayu salib itu dia sudah merampungkan, menyelesaikan masalah pergumulan dan dosa seisi dunia. Dia sudah menyelesaikan sampai tuntas bagi kita. Mari sejenak tunduk kepala, renungkan kasih Yesus yang begitu besar. Lewat pengorbanan Yesus, dia digantung di atas kayu salib itu, maka terjadilah satu pergantian. Kita yang harusnya menderita, tapi Tuhan Yesus gantikan
Penderitaan itu Dia yang tanggung, Dia yang pikul. Kita yang seharusnya mengalami kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal itu, tapi lewat salib Yesus, Yesus yang menggantikan kita, Dia digantung di atas kayu salib itu supaya kita bebas dari hukuman dosa dan hukuman maut itu. Biar pagi hari ini hati kita semakin melimpah dengan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang sudah menanggung penderitaan menggantikan kita. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan menjadi dosa oleh karena kita. Dan Dia yang sudah menanggung kelemahan serta sakit penyakit kita di atas kayu salib, sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tidak ada Allah seperti Allah kita yang rela berkorban demi umatnya. Dia melakukan segala-galanya, menyerahkan hidupnya, mencurahkan darahnya sebagai bukti Dia mengasihi dan mencintai kita lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini.